Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas AK1D akan menjelaskan materi tentang sistem pelaporan keuangan pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok 2 yaitu 1 Endang Sulistiani, 2 Indah Rizky Amalia, dan 3 Wipura Rizky Intan Arbeti. Topik yang akan kita bahas yaitu deskripsi sistem, dokumen terkait, prosedur sistem, flowchart, dan sistem pengendalian yang perlu. Yang pertama yaitu deskripsi sistem. Sistem berasal dari bahasa Latin sistema dan bahasa Yunani systema, yaitu suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua yaitu dokumen yang terkait, yakni dokumen transaksi, meliputi perekaman data, pendokumentasian transaksi, dan pengotorisasian transaksi. Lalu pengendalian transaksi, hal ini berkaitan dengan SPI dan menjamin kelengkapan data. Untuk prinsip dokumen itu sendiri ada 5, yaitu yang pertama, pertimbangkan bobot dan kualitas kertas. Kalau misal dokumen itu untuk jangka panjang, maka bisa dibuat atau dilapisi dengan plastik agar tidak mudah sobek. Yang kedua, warna kertas yang berbeda. Hal ini karena biasanya sebuah dokumen akan didistribusikan ke bagian-bagian tertentu seperti pelanggan dan accounting. Lalu yang ketiga, ada formatting dan ukuran standar pengarsipan. Jika dokumen sering dibawa, maka ukurannya bisa lebih kecil dan sebaliknya. Lalu yang keempat, petunjuk pengisian. Hal ini untuk formulir yang sifatnya lumayan rumit seperti SPT. Yang kelima, alamat tujuan untuk formulir keluar, seperti alamat pembeli dalam transaksi penjualan. Lalu untuk bagian-bagian tertentu yakni kasir, dokumennya meliputi bukti transaksi. Selanjutnya accounting, yaitu jurnal umum, jurnal khusus, kertas kerja, neraca saldo disesuaikan, dan laporan keuangan. Terakhir yaitu manajer, yakni dengan membuat laporan penutup. Topik ketiga yaitu prosedur sistem. Pada topik ini terdapat 3 bagian yaitu kasir, accounting, dan manajer. Pada bagian kasir, mengumpulkan bukti atas transaksi yang telah dilakukan, lalu membuat dokumen atas bukti transaksi tersebut. Membuat dokumen bukti transaksi tersebut rangkap 2. Rangkap 1 diarsip berdasarkan nomor dan rangkap 2 diberi ke bagian accounting. Bagian accounting menerima bukti transaksi dari bagian kasir, melakukan pencatatan transaksi atas bukti tersebut, dan menghasilkan dokumen jurnal umum dan khusus. Membuat neraca saldo, lalu membuat jurnal penyesuaian atas akun-akun yang perlu disesuaikan, dan membuat laporan keuangan, rangkap 2. Rangkap 1 diarsip berdasarkan nomor, sedangkan rangkap 2 diberi ke bagian manajer untuk diperiksa. Bagian manajer menerima laporan keuangan rangkap 2 dari bagian accounting, melakukan pemeriksaan dan persetujuan atas laporan keuangan, dan memberi keputusan. Jika ya, maka lanjut membuat laporan penutup. Jika tidak, maka laporan tersebut akan dikembalikan untuk diperiksa lagi. Topik yang keempat yaitu flowchart. Pada topik ini dibagi 3 bagian yaitu kasir, accounting, dan manajer. Pada bagian kasir, pertama kita menggambar simbol mulai, lalu menggambar simbol seperti trapesium yang artinya kegiatan manual, pengumpulan bukti transaksi, dan menghasilkan dokumen bukti transaksi rangkap 2. Yang rangkap pertama diarsip berdasarkan nomor, dan yang kedua yaitu diberi ke bagian accounting. Pada bagian accounting, bukti transaksi, setelah menerima bukti transaksi yaitu accounting melaksanakan pencatatan transaksi dan menghasilkan jurnal umum dan khusus, lalu membuat neraca saldo, menghasilkan kertas kerja, lalu membuat jurnal penyesuaian, menghasilkan neraca saldo setelah disesuaikan, lalu membuat laporan keuangan dan menghasilkan dokumen laporan keuangan rangkap 2. Yang rangkap pertama diarsip berdasarkan nomor, dan yang kedua dikasih ke bagian manajer. Setelah manajer menerima dokumen laporan keuangan rangkap 2, lalu manajer melakukan periksa dan persetujuan laporan.
Dan di sini manajer membuat keputusan. Jika ya, lalu manajer membuat laporan penutup dan menghasilkan laporan penutup dan selesai. Jika tidak, laporan tersebut akan kembali lagi untuk diperiksakan oleh manajer. Sistem pengendalian yang diperlukan, pengendalian internal. Sebelumnya, pengendalian internal atas pelaporan keuangan merupakan suatu proses yang dirancang dan dilaksanakan oleh perusahaan dalam rangka mencapai keandalan laporan keuangan, efektif dan efisien. Untuk mencapai laporan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel, maka harus memperhatikan unsur-unsur dalam sistem pengendalian internal, yaitu 1. Lingkungan pengendalian. Sistem pengendalian internal dalam lingkungan kerja terlaksana melalui penegakan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, pembentukan struktur organisasi sesuai kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia, dan hubungan kerja yang baik dengan setiap divisi. Yang kedua yaitu penilaian risiko. Di samping menciptakan dan memelihara lingkungan yang kondusif di lingkungan kerjanya, maka pimpinan diwajibkan untuk melakukan penilaian risiko terhadap kemungkinan-kemungkinan yang akan menghalangi atau menggagalkan pencapaian tujuan perusahaan baik di luar maupun dari dalam. Yang ketiga, kegiatan pengendalian. Kegiatan pengendalian perusahaan terdiri atas pengendalian atas pengelolaan sistem informasi, pemisahan fungsi, otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting, pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian, akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya, dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern, serta transaksi dan kejadian penting. Yang keempat, yaitu informasi dan komunikasi. Dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan, peranan informasi dan komunikasi sangat penting. Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan perusahaan dan pihak lain yang ditentukan. Yang terakhir adalah pemantauan. Dalam proses pencapaian tujuan perusahaan, unsur pemantauan tidak bisa diabaikan dari proses. Karena tanpa pemantauan, maka perbaikan secara dini atas hal-hal yang mengganggu pencapaian tujuan sulit untuk dilakukan. Sekian penjelasan materi dari kami. Apabila ada pertanyaan, kritik, dan saran, bisa menghubungi kami via DM di @endang.sls, @_indahrizki, dan @rizkiin. Jangan lupa di-follow juga ya, agar kita bisa saling berbagi ilmu dan pengalaman, juga menambah relasi. Thanks for your attention guys, and see you!